breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Berikan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami sungguh tahu Tuhan kalau kami ada sampai hari ini, kami percaya semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan sampai hari ini kami dalam kontrol monitor Tuhan yang cermat. Kami percaya Tuhan hidup kami ke depan ada dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan di waktu yang singkat ini biar Tuhan sendiri yang berbicara. Biar Tuhan sendiri yang melawat kami. Tuhan juga mampukan kami Tuhan untuk kami boleh berubah. Kami boleh menjalani setiap kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi firman yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom Bapak Ibu, teman-teman semua. Apa kabarnya? Saya harap kita semua luar biasa, amin. Bukan cuma hari ini, besok, dan seterusnya luar biasa, amin. Sebelum saya mulai, saya mau ini Bapak Ibu, teman-teman. Teman-teman tahu tentang, ini sering banget muncul di TikTok saya. Sering banget. Kalau ada orang bikin quotes gitu ya, misalkan kita lagi terpuruk ada quotes tuh yang seakan-akan menguatkan kita. Seakan-akan tuh quotes itu kata-kata itu membuat kita tuh lebih bahasanya kita lebih kuat gitu. Oh nggak apa-apa kok kalau hari ini kita bukan apa-apa, tapi besok kita akan menjadi apa-apa. Oh mungkin hari ini kita belum jadi siapa-siapa, mungkin besok kita mungkin banyak dikenal orang. Tapi itu menurut saya teman-teman, saya punya teman, ada salah satu teman, dia itu selalu meng-post di Instagramnya tentang quotes-quotes kayak gitu. Jadi dia membuat dukungan untuk dirinya sendiri. Iya, gue masih belum apa-apa, gue belum bisa apa-apa dan gue belum punya apa-apa, iya. Oh orang-orang udah pada menikah, gue belum, oh iya gak apa-apa, semua orang punya waktunya masing-masing. Teman-teman, tapi banyak kali, sering kali itu disalahartikan, oh ya udah, jadi kita gak berbuat apa-apa. Jadi ya kita udah apa adanya aja kita jalani hidup kita. Teman-teman tahu ada satu cerita ini, sering muncul juga di TikTok saya. Itu ada yang teman-teman pernah dengar yang kalau ketenaran bisa membuat orang bahagia, Michael Jackson nggak mungkin minum obat sampai overdosis. Kalau kekuasaan bisa membuat orang bahagia, nggak mungkin Presiden Brazil waktu itu menembakkan jantungnya sendiri. Dan seterusnya teman-teman. Nah satu kali teman-teman saya juga pernah ngalami satu kali depresi. Bukan depresi ya teman-teman, saya udah nggak tahu saya mau ngapain lagi. Waktu itu saya di kos, saya berpikir mau melakukan hal-hal yang kurang baik teman-teman. Saya pengen coba mengakhiri hidup saya ini waktu akhir tahun lalu. Karena saya nggak tahu nih saya mampu nggak jalani hidup. Tapi saya berpikir lagi, ada orang tua dan adik saya yang masih hidup bergantung sama saya.
Dan saya diingatkan satu kali di kos. Kita buka Alkitab kita sama-sama. Saya diingatkan satu kali di kos dengan ayat ini teman-teman. Waktu itu saya di kos itu ada sedia obat nyamuk kecil, semprotan, baygon yang kecil. Saya waktu itu udah mau nekat saya mau semprot itu ke gelas saya mau minum lagi. Waktu itu pernah dulu saya melakukan itu tapi saya nggak terjadi apa-apa. Tapi pada saat itu saya terngiang-ngiang dengan firman Tuhan ini. Mari teman-teman kita buka di Yesaya 43 ayatnya yang keempat. Kita boleh baca sama-sama yang udah dapat. Di depan ada. Kita boleh baca sama-sama 3, 2. Amin. Sekali lagi teman-teman, saya bacain untuk kita semua. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saya waktu pada saat itu teman-teman, saya waktu itu keadaan itu yang membuat saya tuh ketika habis ditinggal papa saya tuh makanya saya ngedown lah waktu itu. Nah tapi ayat ini menguatkan saya. Teman-teman pernah gak berpikir seberapa berharganya kita di mata Tuhan? Kalau kita pernah berpikir, kalau dulu saya pernah berpikir ini, saya gak pernah mungkin minum obat yang udah expired saya minum. Saya gak pernah mungkin minum baygon. Kalau saya udah pernah tahu seberapa berharganya saya. Teman-teman pernah berpikir gak seberapa berharganya kita di mata Tuhan? Kalau kita pernah berpikir seberapa berharganya kita di mata Tuhan, saya yakin kita nggak akan mungkin melakukan hal yang sia-sia. Hal yang sia-sia kayak mana sih teman-teman? Saya punya satu teman dalam pelayanan, dia bilang, gue tahu gue dalam pelayanan, nih makanya ini gue buat tato salib. Wih, bagus. Teman-teman saya mau kasih tahu gini, kalau kita berharga, nggak mungkin kita mau yang namanya di tato. Kita nggak mungkin mau yang namanya ditindik, di-piercing lidahnya. Saya waktu zaman sekolah teman-teman saya bikin tindikan. Saya waktu itu, waduh keren juga ya loh. Terus dia bilang, enggak lah. Takut digamparin sama papa saya dulu waktu sekolah. Nah tapi teman-teman, seberapa berharganya kita di mata Tuhan, kita tidak pernah melakukan hal-hal yang sia-sia. Teman-teman mungkin dari sini teman-teman, mungkin teman-teman yang mungkin, saya minta maaf teman-teman yang udah telanjur ditato, yang udah telanjur ditindik, tapi saya percaya itu nggak akan terjadi lagi buat kita. Karena saya tahu teman-teman punya handphone, coba angkat handphonenya. Angkat handphone teman-teman. Teman-teman mau nggak handphonenya, ya itu kan ada layar, tidak mengurangi fungsi handphone. Ya, kita rusak aja dikit layarnya yang menghalangi penglihatan kita mau nggak? Nggak mau. Apalagi teman-teman yang baru beli handphone, iPhone 14 Pro Max yang 1 GB. Wis, mantap. Cuman di sini belum ada ya. Cuman nanti pasti ada ya teman-teman. Nah teman-teman, apalagi kalau misalkan teman-teman punya handphone yang mahal, teman-teman mau rusak handphone itu. Tapi handphone itu tidak menghilangkan fungsi handphone, bisa WhatsApp, bisa telepon, bisa bikin status. Tapi teman-teman mau kasih noda buat handphone teman-teman? Gak mau. Itu handphone yang baru teman-teman, seakan-akan ini handphone berharga. Handphone itu benda mati yang tidak punya free will, tidak punya pilihan. Tapi kita punya pilihan. Kita berharga di mata Tuhan, kita mau rusak hidup kita atau enggak itu pilihan kita. Amin. Sepi sekali. Ada amin teman-teman? Amin. Teman-teman, saya ada ilustrasi satu. Ini ada uang 100.000. Ini ada uang 100.000. Kalau saya kasih orang, saya yakin gak ada orang yang nolak. Betul? Sekalipun ini uang saya lecekin, saya kasih orang, saya yakin orang juga gak akan menolak. Sekalipun saya buang ke bawah, ke tanah, ke comberan, saya kasih orang. Saya yakin orang pun juga
nggak menolaknya. Karena apa teman-teman? Karena ketika uang ini rusak, uang ini kotor, uang ini ada di bawah, dia tidak mengurangi nilai dari uang ini. Begitu juga dalam hidup kita teman-teman. Saya tahu hidup kita masa lalu, saya tahu hidup saya terlebih teman-teman. Hidup saya di masa lalu luar biasa berantakannya. Tapi saya percaya nilainya tidak berkurang di mata Tuhan. Saya tetap berharga, sangat berharga di mata Tuhan. Saya hari ini nggak akan panjang-panjang teman-teman membawakan kebenaran firman Tuhan. Tapi saya berharap teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Jadi teman-teman pulang dari tempat ini, teman-teman punya paradigma yang berubah. Amin. Yang kita buka lagi teman-teman. Di Alkitab kita di Zakaria 2 ayat 8. Kita buka Alkitab kita di Zakaria 2 ayat yang ke-8. Saya bacain lagi teman-teman, buat kita semua. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Berarti ini teman-teman, kita ini sebagai biji matanya Tuhan. Saya kerja di farmasi yang bagian obat mata teman-teman. Saya pernah waktu itu lagi kunjungan ke rumah sakit RSCM. Waduh, luar biasa sekali. Rumah sakitnya kayak pasar, rame banget. Ini yang khusus mata. Khusus matanya rame banget kayak pasar. Orang sampai duduk di lantai, di pinggiran lorong, sampai duduk. Ngantrinya luar biasa banget. Padahal ruangan polinya banyak. Yang cuman sakit mata. Ada satu kali saya tanya sama pasien. Saya kan nunggu dokter keluar. Satu kali saya tanya, Pak, kenapa Pak? Keluhannya apa? Oh ini dia pakai kacamata hitam, mata saya sakit. Emang ngapain? Itu saya lagi ganti lampu di rumah, lampunya putus, dia ganti. Nggak tahu apaan masuk ke mata saya. Waktu itu udah pernah datang ke dokter bilang suruh operasi, cuman ini mau kontrol yang kedua katanya. Terus ada lagi teman-teman, saya di RSPAD, orang dari Halmahera. Dari Halmahera, dia kena petasan. Dia waktu malam tahun baru kemarin, dia itu di Halmahera ada acara tuh sama gubernur apa wali kota tuh dia bilang, saya lupa. Dia nyalain petasan, percikannya kena matanya dia. Dia orang yang sudah pernah melihat indahnya dunia. Dia orang yang udah pernah melihat indahnya Halmahera kampungnya dia. Dia udah pernah lihat indahnya langit, indahnya malam. Tapi waktu dia datang ke RSPAD, matanya ditutup, pakai kasa dua-duanya. Waktu di rumah sakit di Halmahera, dokter nggak bisa apa-apa. Katanya suruh ke Jakarta aja, karena di sini alatnya terbatas. Nah waktu di RSPAD itu ruangan polimata itu nggak sampai full, jadi saya bisa dengar apa yang dokter ngomong. Dokter bilang, waktu di muka matanya air semua. Waduh ini kenapa nih, diceritain, diperiksa sama dokternya. Nggak lama dokternya bilang, ini matanya udah gak berfungsi dua-duanya. Saya ngebayangin saat itu teman-teman, kalau saya di posisi orang itu. Mata itu bagian yang paling lunak yang ada di luar. Satu-satunya bagian organ tubuh yang paling lunak yang ada di luar. Cuman mata. Makanya teman-teman, Tuhan bilang apa? Kita sebagai biji matanya. Terus teman-teman, kalau kita sadar nih kita berharga di mata Tuhan. Teman-teman mau tahu bukti satu lagi? Kita buka lagi Alkitab kita di Matius 27. Nah ini dia, teman-teman. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Teman-teman, ini bukti Yesus membuat diri kita berharga.
Ini bukti Yesus membuat hidup kita lebih yang bukan apa-apa menjadi berharga, teman-teman. Teman-teman, saya tahu hidup kita mungkin seperti uang kertas ini. Yang mungkin lecek, yang mungkin kotor. Tapi Tuhan Yesus rela memberikan hidupnya kepada dia. Makanya kenapa dia berteriak. Waktu dia mau disalib dia berteriak. Karena dia ketakutan dalam kemanusiaannya. Dia ketakutan. Dia ketakutan memberikan hidupnya. Tapi dia menjalani semuanya untuk hidupmu dan hidupku. Boleh ada sampai hari ini. Makanya teman-teman, kalau kita mulai mengerti kita berharga di mata Tuhan. Masa iya kita tukar hidup kita dengan yang tidak berharga? Hidup kita terlalu berharga. Makanya teman-teman, Tuhan bilang hidup kita seperti biji matanya. Kita buka Alkitab kita satu lagi di Matius 4 ayat 13 sampai 16. Nah, ini kita boleh baca sama-sama di Matius 4 ayat 13 sampai 16, 3, 2. Ayat 15. Saya ulangi di ayat 16. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang. Terang yang besar, dan bagi mereka yang diam dalam negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Ini sebenarnya berbicara tentang, ayat ini berbicara tentang waktu Yesus di Nazaret dia ditolak. Makanya dia pergi ke daerah lain. Satu-satunya yang menolak itu daerah kelahirannya sendiri, di Nazaret. Teman-teman, kalau hari ini kita sudah melihat terangnya itu, teman-teman. Kita yang tadinya hidup dalam gelap, kita yang tadinya hidup di dalam ketidakpastian, tapi kita percaya hari ini kita sudah melihat terang itu sendiri. Teman-teman, nggak peduli seberapa sakitnya kita, nggak peduli keadaan kita, keadaan saya, keadaan teman-teman, masa lalu kita, masa lalu saya, masa lalu teman-teman. Tapi hari ini teman-teman, Tuhan mau ingetin kita bahwa hidup kita lebih berharga. Amin. Makanya teman-teman, hari ini bagaimana respon kita meresponi firman Tuhan. Kalau hari ini kita sadar bahwa hidup kita lebih berharga, teman-teman. Saya tahu hidup saya yang dulunya luar biasa hancurnya. Kalau saya ada sampai hari ini ada di depan teman-teman, Bapak Ibu semua. Saya percaya semua karena Tuhan yang membuat hidup saya berharga. Saya tadinya lebih dari uang kertas ini, teman-teman. Hancurnya lebih dari uang kertas ini. Sampai saya berpikir saya nggak layak untuk datang ke gereja pada saat itu. Waktu itu saya datang kembali ke gereja lama saya. Tapi di situ saya percaya Tuhan menerima saya dengan luar biasa, teman-teman. Teman-teman, saya nggak mau berlama-lama berbicara, tapi saya mau teman-teman bisa menghidupi seberapa pentingnya hidup teman-teman di mata Tuhan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Teman-teman, saya tahu betapa singkatnya firman Tuhan pada hari ini. Saya ngerti teman-teman, saya nggak menyiapkan ini dengan apa yang saya tahu. Tapi ini apa yang pernah saya rasain, teman-teman. Ini saya nyiapin ini enggak dengan pengetahuan teologi saya. Tapi saya menyiapkan ini dengan apa yang pernah saya alami dulu di akhir tahun 2022.
saya kalau enggak mengenal Tuhan, kalau pada saat itu saya enggak terngiang-ngiang dengan firman Tuhan di Yesaya, mungkin saya tahu saya hari ini enggak ada di sini teman-teman. Tapi saya tahu hidup saya lebih berharga, teman-teman lebih berharga, Bapak Ibu lebih berharga, apapun keadaan kita, apapun sakit penyakitmu. Teman-teman, kita tundukkan kepala, kita mau naikkan pujian ini, hidupku lebih berharga. Kasih Tuhan. Hidupku berharga bagi Allah. Karena hidupku sangatlah berharga. Dulu yang terkulai takkan dipatahkannya, akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga, sungguh yang tak mudah, takkan dipadamkan. Jadikan terang untuk kemuliaan. Kita nyanyikan dari awal dengan lembut. Sungguh berharga bagi Allah. Ciptakan kau seturut gambarnya, Sungguh terlalu bagi Dia. Berikan kasih-Nya bagi kita. Dia relakan semua. Relakan segala-galanya. Jadi salib untuk tebus dosa kita. Karena hidupku sangatlah berharga. Dulu yang terkulai takkan dipatahkannya, jangan jadikan indah. Sungguh lebih berharga, sungguh yang tak pudar, takkan dipadamkannya, yang jadikan terang untuk kemuliaan. Yang terkulai takkan dipatahkannya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, hidup kami yang dulunya kami enggak berharga, tapi kami tahu Tuhan, di mata Tuhan hidup kami sungguh berharga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia akan jadikan terang untuk kamu. Sekali lagi katakan, bulu yang terkulai Takkan dipatahkannya, jangan jadikan indah. Sungguh lebih berharga, sungguh yang tak pudar, takkan dipadamkannya, jangan jadikan terang untuk kemuliaan.
Tuhan Yesus untuk firman-Mu siang hari ini Tuhan. Kiranya Kau berkati Tuhan hamba-Mu Berry, agar Kau pakai dia Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.